Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United menurut gua bergerak secara bagus ya, secara keseluruhan bagus. Bagaimana manajemen Manchester United berhasil mendatangkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rencanakan di bursa transfer musim panas kali ini. Mereka dari awal sudah sering diberitakan ya kan, memang memprioritaskan lini serang, lini depan untuk dirombak nih, untuk didatangkan pemain-pemain yang dianalisa memiliki kualitas untuk memperbaiki kualitas lini depan, sekaligus juga bisa menjadi solusi ya bagi Manchester United, terutama dalam hal kemampuan mencetak gol, di mana ya dalam 2 musim terakhir menurut gua kemampuan Manchester United untuk mencetak gol ini buruk, dan ini berimbas di buruknya juga hasil dari Manchester United. Salah satunya tentu saja di Premier League ya. Musim lalu bahkan jeblok sampai di peringkat ke-15. Diawali dengan mendatangkan Matheus Cunha, lalu Manchester United berhasil mengamankan Bryan Mbeumo dengan proses yang tidak mudah, dan yang baru saja terjadi, Manchester United mendatangkan Benjamin Sesko, di mana ya dengan segala menurut gua pertimbangan lalu juga prosesnya masing-masing, ya menurut gua ini merupakan sebuah kesuksesan. Apalagi kalau melihat Manchester United yang musim lalu finish di peringkat ke-15. Musim ini Manchester United tanpa sepak bola Eropa, dan menurut gua Manchester United juga Manchester United belum ada kepastian ya, belum ada kepastian dilihat dari apa yang terjadi di klub ini selama 3 tahun terakhir. Jadi maksudnya kepastian adalah kepastian apakah Manchester United ini bisa berada di perburuan gelar juara, apakah Manchester United ini bisa stabil di papan atas. Hal-hal tersebut menurut gue bisa dikatakan masih misteri kalau melihat pergerakan Manchester United di 3 musim terakhir. Jadi ada ketidakpastian dan juga ketidakstabilan. Belum lagi kalau melihat bagaimana manajemen Manchester United yang sampai dengan saat ini masih terus melakukan perombakan, ya masih terus melakukan perubahan, dan ini kan imbasnya juga sampai di atas lapangan, sampai juga ke para pemain. Jadi dari hal-hal itu semua ternyata Manchester United masih bisa mengamankan buruan-buruannya, di mana baik itu Cunha, Mbeumo, dan yang terbaru Benjamin Sesko ini bukan tanpa saingan ya. Manchester United punya pesaing-pesaing klub-klub lain di Liga Premier Inggris yang juga meminati bahkan secara serius nih pemain-pemain ini untuk didatangkan ke klubnya masing-masing. Tapi akhirnya 3 pemain ini berhasil mendarat di Old Trafford. Ada sebuah analisa yang gue ikuti ya, cuplikan wawancara Darmet Set ini dari Sky Sport, yang mengatakan bahwa ada juga motivasi dari para pemain yang datang ke Old Trafford, ke Manchester United. Motivasinya apa? Mereka semua tahu keadaan di Manchester United ini keadaan yang tidak positif jika melihat apalagi situasi musim lalu ya. Manchester United ini mereka juga tahu sedang terpuruk bahkan sangat dalam, tapi ternyata ada motivasi yang disebutkan oleh Darmeset. Apa itu motivasinya? Yaitu adalah mereka ingin menjadi nama, mereka ingin menjadi pemain yang ada ketika situasi berbalik. Jadi motivasinya itu, mereka ingin ada di situasi ketika bukan hanya mampu ya membalikkan, tapi mereka ada di situ. Mereka ingin membuktikan bahwa kemampuan mereka ini mampu mengangkat Manchester United. Jadi ini motivasi ya, yang menurut gua motivasi yang positif, di mana ya mereka bukan hanya ingin berada di klub yang sudah stabil saja, tapi memang mereka ingin berjuang untuk membalikkan, untuk mengangkat Manchester United. Ini hal yang ketika gue dengar gitu, wah ini hal yang luar biasa gitu. Salah satu bukti juga bagaimana misalnya Benjamin Sesko yang datang ke Manchester United ini kan juga dengan memotong gajinya. Ternyata gajinya tidak terlalu tinggi gitu ya, bahkan lebih rendah dari yang ditawarkan oleh pihak lain. Mbeumo pun juga demikian. Jadi memang mereka ini
kalau dibilang oke, datang ke Manchester United karena angka, tidak seperti itu, karena memang mereka pun juga bahkan rela ya untuk tidak mendapatkan angka yang terlalu tinggi asal mereka bisa datang ke Old Trafford. Jadi menurut gua ini juga merupakan selain memang motivasi dari pemain, tapi juga bagaimana manajemen Manchester United ini mampu memaparkan, mampu membuat komunikasi yang bagus kepada pemain ya, sehingga mereka tertantang untuk datang ke Old Trafford. Dan ini merupakan salah satu menurut gua ya poin apresiasi juga untuk para manajemen Manchester United, pihak-pihak yang terlibat, termasuk juga kabarnya Ruben Amorim yang melakukan pembicaraan kontak langsung dengan pemain-pemain yang diincar. Jadi ini sekali lagi juga merupakan salah satu strategi yang bagus. Tapi ada juga tentu saja hal lainnya. Selain tadi ya, mampu membuat pemain itu termotivasi untuk datang ke Old Trafford. Dan seperti kita ikuti juga dan sering gue kabarkan di channel ini, bahwa strategi dari Manchester United ini semakin terlihat ya di bursa transfer, yaitu adalah mereka berusaha untuk mengamankan sang pemain dulu nih. Artinya pemain dibikin setuju untuk ke Old Trafford, baru mereka negosiasi dengan klub. Jadi bukan sebaliknya ya, mereka bernegosiasi dengan klub dulu baru berharap sang pemain datang, tidak, tapi justru sebaliknya. Nah, ketika mereka mampu meyakinkan pemain dengan itu tadi ya, pemaparan project, visi, misi, dan tentu saja ada personal juga ya, seperti kayak gaji dan lain-lain, mereka bergerak ke klub. Nah, ini juga menarik. Biaya 3 pemain ini ternyata lebih dari 200 juta. Angka yang menurut gua fantastis, tinggi sekali ya. Tapi di sisi lain ini juga merupakan konsekuensi sebagai Manchester United, di mana di periode-periode sebelumnya Manchester United ini bergerak terlalu banyak sembarangan dan juga asal-asalan, membayar angka terlalu tinggi. Dan ternyata di market ini masih terbentuk begitu. Ketika Manchester United bergerak ya, klub juga akan berusaha untuk bisa menjual pemainnya dengan angka yang juga tinggi. Dan ini terjadi ya, dan menurut gua ya ini juga konsekuensi, misalnya ada pesaing juga kan ya dari klub lain. Tentu saja Manchester United tidak mungkin menekan harga terlalu rendah. Tapi seperti yang gue kabarkan juga di awal bursa transfer musim panas, di mana ketika gue kabarkan itu juga gue mendapat informasi dari artikel yang gue baca, dari podcast yang gue ikuti, yaitu adalah tentang PSR. Karena ada beberapa komentar di kolom komen yang mengatakan, "Bang, katanya Manchester United bakalan kesulitan bla 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 dari sisi PSR." Dari analisa yang gue baca, dari beberapa artikel yang gue baca juga bukan dari media yang biasa-biasa saja, katakanlah seperti itu. Enggak, ini media memang juga The Athletic misalnya memang memprediksi Manchester United sebenarnya memiliki kesulitan, tantangan yang besar dari sisi PSR. Oleh karena itulah Manchester United tadinya diprediksi baru bisa bergerak bebas setelah melepas pemain-pemainnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Pemain-pemain dari Manchester United pun sampai dengan video ini gue bikin, misalnya Rashford ya, itu pindah ke Barcelona tapi bukan secara permanen, secara pinjaman. Memang ada gaji yang dihemat di situ, tapi ada pengharapan sebelumnya bisa dilepas secara permanen. Pemain-pemain lainnya belum bisa mendatangkan pemasukan secara signifikan. Tapi bagaimana mungkin Manchester United ini bisa menggelontorkan 200 juta lebih? Bagaimana dengan dari sisi PSR? Ternyata ada strategi finansial juga nih. Jadi setelah dianalisa misalnya keadaan finansial Manchester United itu memang akan mengalami kesulitan dari sisi PSR, lalu mereka membuat pergerakan sehingga tidak aman. Artinya Manchester United tetap aman dari sisi PSR dan tidak membuat semacam kayak ancaman untuk pergerakan selanjutnya. Misalnya ya, gue ambil sumber dari BBC nih, analisanya gimana kok Manchester United ini bisa mengeluarkan dana yang besar untuk mendatangkan 3 pemain termasuk juga Benjamin Sesko. Yaitu adalah bagaimana pembayaran Matheus Cunha dan juga Mbeumo yang berharga lebih dari 130 juta pounds ini diatur dengan cara yang enak gitu ya. Yaitu adalah dengan pembayaran cicilan dalam jumlah tertentu dengan periode yang panjang. Jadi ini tidak memberatkan perhitungan pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas. Dan Benjamin Sesko pun juga demikian.
Pembayarannya ini akan dibagi dalam installment ataupun cicilan dengan jumlah yang panjang nih periodenya. Lalu bagaimana Manchester United juga memiliki kebijakan mengirim pemain dalam status pinjaman. Oke, tidak bisa secara permanen ya pemain-pemain yang keluar itu, tapi gaji dari pemain itu diusahakan betul untuk dibayar penuh oleh klub yang meminjam. Dalam hal ini contohnya adalah Marcus Rashford, bahkan juga memasukkan sell on clause, jadi kesepakatan pembelian ya setelah peminjaman tersebut. Gaji dari Marcus Rashford misalnya yang senilai 325.000 pounds per pekan ini di cover seluruhnya oleh Barcelona, dan ini sangat membantu. Lalu ada faktor lainnya juga yang terjadi di bursa transfer musim panas ini yang tentu saja hal ini belum bisa diprediksi ya ketika di awal bursa transfer, yaitu adalah pemain-pemain yang sudah tidak lagi memperkuat Manchester United tapi ada sell on clause ini ternyata berpindah ke klub lain, ditransfer ke klub lain. Misalnya Anthony Elanga, Maxi Oyedele, dan juga Alvaro Carreras. Pemain-pemain ini yang sudah tidak lagi di Manchester United, tapi Manchester United ini memiliki sell on clause. Jadi ketika pemain ini pindah ke klub lain, Manchester United dapat sekian persen pemasukan. Dan ini ternyata membantu pergerakan Manchester United untuk lebih fleksibel ya di bursa transfer kali ini. Termasuk juga pendapatan dari Jadon Sancho 5 juta pounds dari Chelsea yang batal untuk mempermanenkan Jadon Sancho. Ini juga perhitungan-perhitungan yang mungkin tidak signifikan, tapi ketika dikumpulkan ternyata bisa membuat situasi yang lebih ringan ya dari sisi PSR. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh klub selama berbulan-bulan sebelumnya. Artinya penghematan-penghematan ya yang dilakukan ini ternyata juga memiliki pengaruh di pergerakan bursa transfer musim panas kali ini. Penghematan-penghematan terutama dari sisi gaji juga ya, ini juga ternyata yang dikabarkan oleh BBC ini memiliki pengaruh yang juga cukup signifikan di pergerakan Manchester United di musim panas. Bagaimana profit keuntungan klub juga dari bulan Juni ini ternyata meningkat dari apa yang diproyeksikan sebelumnya, dan proyeksinya itu sekitar angka 145 sampai 160 juta pounds. Ternyata Manchester United mampu mendatangkan 180 sampai 190 juta pounds. Jadi ini memang ada peningkatan yang sangat signifikan dan juga positif. Lalu Kieran Maguire ini juga memberikan pendapat yang penting juga ya mengenai kesuksesan Manchester United bergerak di bursa transfer musim panas ini. Dia adalah ahli finansial sepak bola, menyebutkan kalau Manchester United bersin, sepak bola ini akan demam. Ini adalah brand terbesar di sepak bola Inggris. Tentu saja ada pengurangan ya yang nampaknya ini kejam, tapi ini merupakan bisnis model dari Ineos yang telah mereka lakukan di perusahaan-perusahaan lainnya. Apakah ini akan berhasil di sepak bola atau tidak, kita akan melihatnya ya. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang disebutkan dan juga analisa. Apakah misalnya ini ada resiko? Iya, tetap ada resiko sih menurut gua. Resiko terbesar adalah ketika, jadi gini, mereka ini kan 3 pemain yang didatangkan saat ini kan memiliki valuasi masing-masing setelah berada di Manchester United, yang saat ini valuasi tersebut masih tinggi, mendekati angka transfernya. Yang diharapkan tentu saja Manchester United bisa menjaga valuasi tersebut. Nah, menjaga dengan apa? Dengan performa dan juga kontribusi yang bagus. Itu sih menurut gua, sesimpel itu. Dimana performa dan juga kontribusi yang bagus ini kan juga sebenarnya diharapkan dengan datangnya pemain-pemain tersebut. Jadi memang ada juga misalnya analisa teknis ya di belakang datangnya 3 nama ini yang berperan sangat penting, dan tentu saja implementasinya, karena dianalisa segala macam, dihitung tapi ketika didatangkan tetap harus diimplementasikan, dan ini tugas besar juga bagi Ruben Amorim. Jadi Manchester United yang berhasil mengamankan pemain yang diincar oleh Ruben Amorim dan juga tim manajemen ya, ini merupakan satu faktor bagus, tapi faktor bagus lainnya ya, ataupun satu faktor lainnya ini masih menanti. Apa itu? Implementasinya, karena ini tidak main-main. Ini juga tetap ada resiko yang tinggi, baik dari sisi penampilan kontribusi di atas lapangan dan juga perhitungan keuangan. Ini sangat penting.
Kalau Manchester United sukses ya dengan segala perkiraan perhitungannya terkait dengan 3 pemain ini, setidaknya penampilan mereka bagus, kontribusi mereka fantastis, mengantar Manchester United ke papan atas lagi, semuanya akan positif. Tapi ketika tidak, ini juga tetap mengandung resiko. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Jangan judol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.